Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Ingin mengisi bensin, ada salah satu orang yang anjingnya selalu menggonggong. Si pria tua yang bernama Wade ini langsung mendekatinya dan Shut up! Shut it up. Man, shut up! ya, tanpa rasa bersalah, si Wade langsung menembaki si pria itu. Ada dua orang yang melihat kejadian juga jadi korban. Sebelum dieksekusi, si korban sempat bertanya mengapa dia melakukan ini. Dan apa jawab Wade? Apakah itu penting? Masih ada saksi mata, tapi dia tidak dibunuh, entah apa alasannya. Di tempat lain ada seorang wanita yang sedang memanjat pohon bernama Miranda, anak dari wanita yang bernama Jenny. Jenny ini sudah menikah 2 kali dan suaminya yang sekarang bernama Eddie. Jadi mereka ini masing-masing punya anak perempuan. Jenny anaknya dia yang tadi yaitu Miranda, sedangkan Eddie anaknya bernama Emily. Jenny sekarang sedang mengandung anaknya Eddie. Mereka sekeluarga terlihat bahagia, tapi tidak untuk Miranda. Semenjak ayahnya Miranda meninggal akibat bundir, mantan suaminya Jenny. Miranda jadi trauma karena dia yang pertama menemukan mayatnya dan kini dia memiliki penyakit serangan panik. Maka dari itu, sebagai ayah tiri yang ingin memperbaiki hubungan antara anak, Eddie mengajak Miranda pergi mengambil keranjang bayi yang telah dipesan dan berbicara satu sama lain. Sebelum pergi, Jenny memberi Miranda obat seperti biasanya. To pick up the bassinet. Why do you think I'm a vegetarian? Will you stop for a second? Saat di perjalanan mereka singgah buat kencing dan Eddie bertemu dengan Wade. Di sini Wade berbicara tapi Eddie tidak terlalu merespon karena memang yang dibicarakan Wade aneh. Si Wade juga berpapasan dengan Miranda tepat saat Wade memakai kacamatanya. Scene lalu berpindah di tempat Jenny yang dikunjungi oleh anaknya Eddie yaitu Emily. Kembali ke Eddie dan Miranda. Di sini Eddie mulai langsung pada intinya mengatakan mereka semua khawatir, terutama ibunya dengan kebiasaan Miranda yang selalu panjat pohon tinggi-tinggi. Tapi di sini Miranda langsung menangis karena tidak ada yang memahaminya. Eddie pun memberhentikan mobil dan meminta Miranda untuk menceritakan semua masalahnya kepadanya daripada ditahan-tahan. Saat itu juga tiba-tiba si Wade datang dan mengetuk kaca mobil. Karena sikap Wade aneh, Eddie langsung menutup kaca kembali, tapi si Wade langsung mengeluarkan pistol. Tentu mereka panik dan langsung tancap gas. Kejar-kejaran pun terjadi yang mana si Wade menembak pintu mobil dan itu mengenai si Eddie sehingga mobil mereka berhenti dan Eddie menyuruh Miranda untuk lari. Run! Sementara Miranda masuk di hutan, Wade diam belum mengejarnya dan terlebih dahulu membunuh Eddie. Saat Eddie sudah mati, Wade santai duduk di sampingnya seolah-olah semuanya normal. Mengotak-ngatik barang milik Eddie, memakan roti dan mengajaknya bicara. Lalu dia mengambil ponsel milik Eddie, kemudian membuka sandinya menggunakan jari Eddie. Lalu dia mengirim pesan ke Jenny. Di rumah, Emil yang datang menjenguk Jamie membantu Jamie membuat kue. Lalu Jenny yang mendapat pesan dari Wade dibalas karena dikira itu adalah Eddie. Kemudian si Wade membuka galeri milik Eddie dan melihat foto Jenny. Kembali ke Miranda, dia yang singgah buat memperbaiki sepatunya. Tiba-tiba Wade sudah berada di sampingnya. Miranda pun kembali lari dan sempat terjatuh. Si Wade yang meski punya kesempatan buat menembaki Miranda, tapi dia hanya tersenyum dan membiarkan Miranda lari. Berpindah di kantor polisi, si Morgan dan Dewey heran mengapa si pembunuh alias Wade menyisakan satu saksi mata. Mereka heran mengapa dia tidak membunuhnya. Kembali lagi di Miranda, saat si Wade sudah tidak terlihat, dia menghubungi 911 tapi jaringan jelek, lalu menghubungi ibunya dan sama jaringan jelek, jadi dia hanya meninggalkan pesan suara. Lalu Miranda yang terkena serangan panik mencoba menenangkan diri dengan cara menyebut semua apa yang dia lihat.
Shut. I'm lost in the woods. Some guy. Melihat ada sungai, Miranda memilih untuk minum terlebih dahulu, lalu terdengar ada suara tembakan yang lokasinya tidak jauh. Dikira itu adalah Wade. Dia pun berjalan secara perlahan mulai memasuki hutan, dan terlihat Wade juga sama seperti Miranda berjalan secara perlahan sehingga si Miranda membuat suara sehingga dia lari dan Wade juga begitu, tapi si Wade tiba-tiba bertemu dengan seorang pemburu dan ternyata merekalah yang telah menembak di hutan. Dengan santuy si Wade membunuh mereka berdua. Di tempat Miranda dia kembali terkena serangan panik sehingga membuat dia menyebut apa yang dia sentuh. Setelah keadaannya membaik, si Wade ternyata sudah berada di dekat situ dan memanggil-manggil namanya. Miranda pun secara perlahan tapi pasti meninggalkan tempat itu. Berpindah ke polisi, Morgan dan Dwyer baru menemukan mayat si Eddie. Setelah mengamati sekitar, dia menyadari jika si pembunuh mengambil ponsel milik Eddie. Juga masih ada korban yang masih hidup kabur lari ke hutan dengan melihat kotak makanan Miranda yang mengarah ke situ. Miranda yang berlari bertemu seorang pria di tengah hutan bernama Todd. Entah apa yang sedang dilakukan si Todd. Melihat Miranda yang panik meminta pertolongan, Todd membawa Miranda ke lokasi ortunya yang ternyata mereka sedang berkemah. Miranda pun menjelaskan secara tergesa-gesa jika ada orang yang sedang ingin membunuhnya. Dia dikejar oleh kakek-kakek botak, entah apa motivasinya tiba-tiba membunuh ayah tirinya dan sekarang dia yang dikejar. Sementara si papi Todd menghubungi 911, si Todd dan ibunya sedang berbicara dan Miranda dia melihat si Wade yang ternyata sudah berada di sana dan ya, Mommy Todd pun ditembak dan papi Todd yang melihat itu menyuruh Todd untuk lari sedangkan Miranda sudah lari duluan. Pesan suara yang dikirim oleh Miranda akhirnya sampai di ponsel milik ibunya. Ibunya yang di rumah mendengar itu shock dan memberitahunya kepada Emily. Lalu di waktu yang bersamaan ada orang yang datang. Di kantor polisi, sketsa wajah Wade telah dibuat dari bantuan si saksi mata dan itu mirip. Ternyata orang yang datang adalah Dwyer yang datang ingin mengabari dan menanyakan apakah mereka kenal orang yang ada di gambar ini. Karena untuk sementara dialah yang dicurigai. Seperti yang kita ketahui memang si Wade lah pelakunya. Tapi Jenny dan Emily sama sekali tidak tahu tentang orang itu. Setelah itu Emily ikut ke kantor polisi sedangkan Jenny tinggal di rumah sendiri. What happened? Saat si Wade sudah mulai bicara, Jamie hanya memohon untuk Wade melepaskan anaknya. Tapi tentu itu tidak mungkin. Di tempat Miranda, dia tahu jika ortunya dengan Wade sedang berbicara setelah melihat ponselnya. Begitu juga dengan lokasi Wade yang ternyata tidak jauh. Secara diam-diam dia mendekat buat mengambil tasnya dan Child. You still have time to leave. hampir keciduk, tapi Wade mengira itu hanya hewan. Setelah berhasil mengambil tasnya, lebih tepatnya tas ortunya Todd, Wade yang baru menyadari itu emosi dan mengira Jenny bersama Miranda merencanakan hal ini. Setelah selesai mengatakan pasti Miranda akan dia bunuh, dia langsung menutup telepon lalu pergi mencari Miranda karena pasti dia belum jauh. Hello, this is Jenny, Miranda's mom. Kembali ke Miranda, dirasa sudah aman saat sudah ada jaringan dan waktu. Dia pun menghubungi ibunya dan menjelaskan semua. Si Jenny pun menenangkan, memberitahu jika dia pasti akan selamat karena sekarang polisi sedang mencarinya. Para polisi akan segera mengetahui lokasi Miranda dengan cara melacak ponselnya setelah sebelumnya Morgan memberitahu hal itu. Di tempat Morgan, dia langsung menyuruh anggotanya yang sedang mencari Miranda untuk pergi ke lokasi yang diyakini di situ Miranda berada. Di tempat Miranda, untuk yang kedua kalinya dia bertemu lagi dengan Todd. Tapi Todd dalam kondisi perutnya yang habis kena tembak. Mereka berdua pun pergi bersama. Jenny yang penasaran dengan Wade mencari tahu di internet tentangnya. Lalu berhasil menemukan informasi jika ternyata Wade dulunya adalah seorang guru. Kembali ke Miranda, Todd membawanya ke tempat persembunyian yang aman. Si Todd memberitahu jika tempat ini lokasinya tidak jauh dari markas penjaga hutan. Dia tahu itu karena dia sering berkemah di sini. Miranda yang mendengar itu langsung ingin pergi ke sana, tapi si Todd memberitahu jika sekarang gelap. Dia tidak tahu arahnya, jadi mending mereka istirahat sejenak, tunggu saat fajar tiba baru bergerak.
Berpindah di tempat Emily, ternyata dia tidak bisa duduk tenang saja. Dia memilih untuk bertindak sendiri. Dengan bantuan teman-temannya, dia pergi mencari Miranda di hutan. Tapi meski begitu, itu tentu bukan pilihan yang bagus. Siapa tahu itu justru menambah korban jiwa. Lalu Emily di depan menemukan item milik Miranda. Tak lama setelah itu, satu temannya mencium bau aneh. Pas ditengok, ternyata itu mayat orang tuanya Todd. Di kantor polisi, Morgan mendapat laporan jika ada mayat yang baru ditemukan. Lalu dia menyuruh anggotanya mengamankan TKP. Tak lama dia dipanggil oleh Emily yang ingin melihatkan item milik Miranda. Dan ternyata Emily dan yang lain memilih untuk kembali. Lalu kita kembali tepatnya saat hari di mana Wade sedang mengajar. Awal dari semua masalah ini terjadi. Dia yang sedang mengajar tentang masalah bisnis dibuat kesal sama perkataan muridnya. Dan saat itu juga dia langsung memberhentikan kelas lebih awal. Muridnya yang bertugas merekam disuruh buat upload video pembelajaran tadi. Setelah itu dia pulang, tapi ada yang aneh. Motor yang tak dikenal terparkir di depan rumahnya. Pas masuk terlihat botol minuman keras, 2 gelas yang habis dipakai dan jaket seorang pria. Pakaian dalam istrinya juga pakaian orang yang tak dikenal, yang itu berarti si istri telah berselingkuh. Dilihat dari mata Wade yang berkaca, pasti dia sangat terluka. Saat dia mengecek jaket tersebut, terdapat 1 pistol dan inilah yang Wade lakukan. Setelah membunuh istri dan selingkuhannya, dia pun keluar. Lalu tetangga rumahnya mengeluh pada Wade tentang rumah Wade yang selalu ribut-ribut. Pemilik motor tersebut selalu datang dan memutar musik keras-keras. Bisa disimpulkan selama ini istrinya telah selingkuh saat Wade pergi kerja pagi-pagi. Dan kali ini Wade menciduk mereka karena dia pulang lebih awal. Wade pun tanpa rasa bersalah menembaki tetangganya juga, lalu dia memakai motor tersebut dan itulah awal mulanya. Kembali ke masa sekarang, saat Miranda bangun di pagi hari, dia sadar jika Todd telah mati. Mau tidak mau dia pun pergi sendiri dan meninggalkan tas tersebut sebagai penanda. Setelah minum, dia mulai berhalusinasi. Pertama melihat ayahnya yang bunuh diri, lalu kedua ayah tirinya. Di kantor polisi, mereka akan pergi ke tempat pos penjaga hutan, begitu juga dengan Emily dan kawan-kawan yang diizinkan ikut. Kembali ke Miranda, dia yang melihat pohon tinggi memiliki ide untuk melihat pos penjaga dari atas. Sampainya di puncak, dia akhirnya senang karena pos penjaga ternyata tidak jauh dari situ. Tapi tiba-tiba terlihat 1 orang yang berjalan dan itu bisa dipastikan adalah si Wade. Dia pun cepat-cepat turun dan berlari ke pos tersebut. Sementara itu para polisi dan Emily DKK juga sudah sampai. Tepat saat Miranda hampir sampai dan berteriak meminta pertolongan, mereka pun cepat tanggap dan siap untuk menembak. Tapi ternyata yang mengejar Miranda bukan Wade, melainkan orang yang ditugaskan untuk mencarinya. Jadi di manakah Wade berada? Don't shoot! I repeat, don't shoot! Ya, si Wade ternyata pergi ke rumah Jenny, tapi entah mengapa dia justru menyuruh Jenny buat menembaknya. Jenny, I fucking killed her! Dengan memanas-manasi Jenny, akhirnya dia pun ditembak. Tapi bohong, pistol tersebut belum reload kah apa itu. Tapi yang penting si Wade hanya mempermainkan Jenny. Entah apa yang terjadi pada Jenny. Berpindah di tempat Emily, dia dihubungi oleh Jenny, tapi yang berbicara adalah Wade. Karena Emily tidak tahu itu adalah si pembunuh, dia dikelabui oleh Wade yang intinya dia disuruh buat pulang ke rumah bersama Miranda. Singkat waktu sampailah mereka di rumah, tapi seperti yang dilihat Miranda dan Emily dipaksa buat duduk saling berpegangan tangan seolah-olah mereka adalah keluarga dan berdoa bersama yang dipimpin oleh Wade. Some acts of betrayal, thrill of the chase for the glorious day ahead. She enjoyed. Saat Wade telah membagikan minuman, Miranda juga berhasil mengeluarkan pisau dari tasnya. Di sini Miranda yang sudah tidak tahan bertanya, mengapa Wade melakukan ini? Si Wade pun menjawab, karena Miranda mirip sama mantan istrinya. Hanya itu, tentu karena alasan yang bodoh membuat Miranda marah dan tiba-tiba I'm a liar! Help me! tepat saat Wade berhasil mengambil pisau milik Miranda, Jenny juga berhasil mengambil pistol milik Wade. Belajar dari kesalahan sebelumnya, akhirnya Jenny berani menembaki Wade hingga tewas.